Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Malasari. Saya dari Prodi Manajemen semester 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi tentang analisis regresi sederhana. Sebelumnya, kita akan mengetahui apa itu analisis regresi sederhana. Analisis regresi sederhana adalah sebuah metode pendekatan untuk pemodelan hubungan antara satu variabel dividen dengan satu variabel individen. Dalam mode regresi, variabel individen menerapkan variabel dividennya. Regresi merupakan suatu alat ukur yang juga dapat digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya korelasi antara variabel. Hubungan antara variabel bersifat linear, di mana perubahan pada variabel X diikuti dengan perubahan variabel Y secara tetap, sementara pada hubungan non-linear, perubahan variabel X tidak diikuti dengan perubahan variabel Y proporsional. Adapun kegunaan analisis sederhana. Pertama, model regresi sederhana dapat digunakan untuk forecast atau memprediksi nilai Y. Namun, sebelum dilakukan forecasting, terlebih dahulu harus dibuat model atau persamaan regresi linear. Ketika model yang fit sudah terbentuk, maka model tersebut memiliki kemampuan untuk memprediksi nilai Y. Berdasarkan variabel Y diketahui, katakanlah sebuah model regresi digunakan untuk membuat persamaan antara pendapatan X dan konsumen Y. Ketika sudah diperoleh model yang fit antara pendapatan dengan konsumen, maka kita dapat memprediksi beberapa tingkat konsumen masyarakat ketika kita sudah mengetahui pendapatan masyarakat tersebut. Adapun kegunaan yang kedua, mengukur pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Misalnya, kita memiliki satu serial data variabel Y. Melalui analisis regresi linear sederhana, kita dapat membuat model variabel-variabel yang memiliki pengaruh terhadap variabel Y. Regresi sederhana juga memiliki tujuannya, yaitu untuk mengetahui pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel lainnya. Pada analisis regresi suatu variabel yang mempengaruhi disebut variabel bebas atau independent variabel. Sedangkan variabel yang dipengaruhi disebut variabel terkait atau dependent variabel. Jika persamaan regresi hanya terdapat suatu variabel bebas dengan variabel terkait, maka disebut dengan persamaan regresi sederhana. Tetapi, jika variabel bebas lebih dari satu, maka disebut dengan persamaan regresi berganda. Dalam melakukan analisis regresi sederhana, tentu ada langkah-langkahnya, yaitu tentukan tujuan dari melakukan analisis regresi sederhana, melakukan pengumpulan data, identifikasi variabel faktor penyebab variabel akibat, hitung A dan B berdasarkan rumus, buatlah model persamaan regresi linear sederhana, lakukan prediksi atau peramalan terhadap variabel faktor dan variabel akibat. Oke, kita lanjut. Di sini ada beberapa rumus regresi sederhana. Yaitu persamaan garis regresi. Y sama dengan A ditambah BX
Keterangannya Y variabel dividen, A konstan, B koefisien variabel X, X variabel individen. Persamaan linear dari Y terhadap nilai X. Y sama dengan A ditambah BX. Keterangannya variabel terikat, X variabel bebas, A intercept atau konstantan, B koefisien regresi. Sini rumus untuk mencari Y. Y dengan persamaan regresi linear dari Y terhadap X. Nah, di sini ada contoh regresi sederhana. Contohnya, jumlah uang saku yang diterima mahasiswa dipengaruhi dengan jarak tempuh dari rumah ke kampus. Apabila didapatkan penjelasan logis, maka semakin dekat jarak dari rumah dengan kampus, maka akan semakin kecil uang saku mahasiswa tersebut. Sebaliknya, apabila semakin jauh jarak tempuh dari rumah ke kampus, maka akan semakin besar jumlah uang saku mahasiswa tersebut. Sehingga jarak tempuh dari rumah ke kampus disebut dengan variabel X akan mempengaruhi nilai uang saku mahasiswa, yaitu disebut dengan variabel Y secara positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.